Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Teacher Albert dalam pembelajaran matematika, materi pembulatan pecahan. Baik, mari kita melihat beberapa aturan dalam membulatkan pecahan. 1. Jika suatu bilangan sama dengan atau lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Artinya bilangan di depannya ditambah 1 poin. Contoh, bilangan 25 dibulatkan ke puluhan terdekat akan menjadi 30, karena 5 ini sama dengan 5 ya. Jadi mulai 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Artinya angka 5 nya ini dihilangkan dan dijadikan 0, dan angka yang di depan mendapatkan poin 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3, maka ini menjadi 30. 5 nya hilang digantikan dengan 0. Oke. Aturan yang kedua, jika suatu bilangan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Artinya dihilangkan atau dijadikan 0, dan bilangan yang di depannya tidak mendapatkan poin. Contoh, 53 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 50, karena angka 3 ini kan kurang dari 5, berarti dia dihilangkan ya. Dan angka 5 di depannya tetap, jadi menjadi 50. Oke. Yang berikut, pembulatan pecahan. Nah, kita lihat yang pertama adalah pembulatan pecahan biasa. Baik, anak-anak sekalian, pembulatan pecahan biasa ini kita membuat atau kita menentukan pecahan hasil pembulatannya dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, membulatkan pecahan 4/5 ke satuan terdekat. Yang pertama kita harus membuat garis bilangan. Ya, setelah itu, karena dia soalnya 4/5, ini soalnya 4/5, maka garis bilangannya kita start dari 0, setelah itu 1/5, 2/5, tergantung dari penyebutnya ini. Kalau sini penyebutnya 5, berarti kita di sini mulai dengan 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. 5/5 ini artinya 1 ya. 5 bagi 5 sama dengan 1. Maka teacher tulis ini 5/5 artinya 1. Nah, baru kita lihat ini angka 4, pecahan 4/5 ini, pecahan 4/5 ini ada di sini. Nah, pecahan 4/5 ini dia dekatnya kemana? Ke 0 ini atau ke 1 di sini. Nah, ternyata pecahan 4/5 ini dia lebih dekat ke 5/5 atau 1 di sini. Berarti hasilnya adalah 4/5 jika dibulatkan ke satuan terdekat, dia sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah 1. Nah, contoh yang berikut. Membulatkan pecahan 2/6 ke satuan terdekat. Nah, berarti kita buat garis bilangan seperti tadi. Berarti ini kita start di sini berapa? 0 pasti. 0, setelah itu 1/6. Ya, kita lihat sini. Nah, betul. Buat sini 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6 atau 1 di sini. Anda kalau di sini tulisan 1 juga benar. Tidak mesti 6/6. Nah, kita lihat pecahan 2/6 ini. Ya, ini ada di sini pecahan 2/6. Nah, kita lihat jaraknya. 2/6 ini ke 0 dengan 2/6 ini ke 1.
Ternyata 26 ke 0 ini hanya membutuhkan 2 langkah. Sementara 26 ke 1 ini dia membutuhkan berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4 langkah. Berarti 26 lebih dekat ke 0. Maka ini pasti jawabannya pecahan 26 jika dibulatkan ke satuan terdekat akan menjadi 0 jawabannya. Jadi 26 dibulatkan ke satuan terdekat sama dengan 0. Oke? Ya. Yang berikut adalah pembulatan pecahan campuran. Nah, kalau pembulatan pecahan campuran, kita cukup memperhatikan bilangan pecahannya saja. Karena pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Nah, contoh bulatkan pecahan 2 4/5 ke satuan terdekat. Ini yang disebut dengan bilangan bulat. 4/5 ini yang disebut dengan bilangan pecahan. Maka kita buat garis bilangan dan kita cukup membuat garis bilangan dengan pecahan 4/5-nya saja. Ya, contohnya seperti ini penyelesaiannya. Berarti karena dia penyebutnya 5, maka kita mulai dari 0, 1/5, 2/5 dan seterusnya sampai dengan 5/5 atau 1. Nah, kita cek di sini pecahan 4/5-nya ini dekatnya kemana? Ke 1. Ya, ternyata pecahan 4/5 ini lebih dekat ke 1, bukan lebih dekat ke 0. Ya, karena dia lebih dekat ke 1 berarti angka 2-nya ini 4/5 ini kan kita bulatkan menjadi 1. Berarti 2 tambah 1 berarti sama dengan 3. Jadi pecahan 2 4/5 sama artinya dengan 3, dibulatkan menjadi 3. Ya. Yang berikut, contoh yang berikut, bulatkan pecahan 3 2/6 ke satuan terdekat. Kita buat garis bilangan. Terlebih untuk pecahan 2/6 berarti ya 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 sampai 6/6 atau 1 di sini, 2/6 di sini. Sementara angka 3-nya tetap. Dari 2/6 ini ternyata dia lebih dekat ke 0. Berarti 2/6 ini kan sama dengan 0. Berarti 3 tambah 0 tetap 3 di sini. Yang berikut, pembulatan pecahan desimal. Pembulatan ke satuan terdekat. Contoh, membulatkan pecahan 3,25 ke satuan terdekat. Penyelesaian, perhatikan angka persepuluhannya. Ini yang disebut dengan angka persepuluhan. Angka 2 ini persepuluhan, 5 ini apa? Perseratusan. Berarti 2, karena angka 2 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan tadi. Semua dihilangkan. Maka pecahan desimal 3,25 dibulatkan menjadi 3. Ini menjadi 3, tetap 3. Oke? Ya. Contoh yang berikut, pembulatan ke satuan terdekat. Misalnya bulatkan pecahan 4,71 ke satuan terdekat. Penyelesaian, perhatikan angka persepuluhannya. Ini angka 7, persepuluhan angka 7. Nah, ternyata angka 7 ini dia lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Berarti ininya dicoret, tetapi yang di depannya dapat poin 1 tadi. Berarti hasilnya menjadi 5. Ini
1 tambah 4 sama dengan 5. Oke, jadi 4,71 dibulatkan menjadi 5. Oke, yang berikut pembulatan ke persepuluhan terdekat. Tadi ke satuan terdekat, sekarang ke persepuluhan terdekat. Contoh, bulatkan pecahan 3,25 ke persepuluhan terdekat. Nah, ini kan disuruh kita bulatkan bilangan desimal ke persepuluhan. Inilah persepuluhannya. Berarti kita perhatikan yang perseratusannya, karena kita mau bulatkan persepuluhannya. Berarti kita perhatikan angka perseratusannya, yaitu angka 5. Ya, karena 5, jadi kita perhatikan angka perseratusannya. Nah, karena 5 itu sama dengan 5, ini 5 ini sama dengan 5, patokannya pada 5, maka dibulatkan ke atas menjadi ininya dicoret, terus di depannya dapat 1 di sini. Jadi 3,1 tambah 2 sama dengan 3. Maka ini hasilnya 3,3. Oke. Contoh yang berikut. Pembulatan ke persepuluhan terdekat. Ya. Jadi perhatikan angka perseratusannya. Nah, ini kita perhatikan sini angka perseratusannya. 1. Perhatikan angka. Ternyata 7 ini kurang dari 7. Salah ini. Ternyata ini 1 kurang dari 5. Ini angka 1 ini. Kita perhatikan angka 1 perseratusannya ini. Angka 1 ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Berarti satunya dicoret menjadi 0, terus 7-nya tetap, 4-nya tetap. Jadi hasilnya tetap 4,7. Oke. Next. Nah, yang ketiga ini adalah pembulatan persen. Pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuan. Jika angka satuan sama dengan atau lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Jika angka satuan kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Penjelasan bulatan ke atas dan bulatkan ke bawah tadi sudah. Sekarang kita lihat contoh. 16% dibulatkan menjadi 20%. Ini satuannya ini, karena 6 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 6-nya dicoret jadi 0. Karena dia lebih dari 5, maka dia di depannya tambah 1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2, jadi 20 jadinya di sini. Oke. Contoh yang berikut adalah 64. Dibulatkan menjadi 60%. Karena 4 ini angka satuannya kurang dari 5, maka dia dicoret saja. Jadi 0 di sini, angka di depan tidak dapat apa-apa, maka tetap jadi 60. Oke. Nah, pembelajarannya sampai di sini materinya. Berikutnya adalah teacher memberikan tugas mandiri. Ya. Oke. Anak-anak sekalian, pembelajaran kita tentang pembulatan bilangan pecahan sampai di sini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Jika Anda masih bingung dalam menyelesaikan soal dan memahami materi, silakan hubungi teacher. Sekian dan terima kasih.